seluruh yang Allah ciptakan dunia ini, semua itu yang taqallabuna fi masyiatihi, berada di bawah kendali kehendak Allah Subhanahu wa taala, baina di antara karunia dan keadilan. Jadi seluruh manusia itu Allah berikan karunia secara cuma-cuma. Dia meminta dan minta, Allah tak memberikannya. Karunia apa Bapak Ibu sekalian? Karunia kesehatan, karunia keimanan, karunia waktu yang luang, karunia keamanan, karunia yang lainnya. Dan terkadang tanpa kita minta, Allah tak memberikannya. Namun Allah memberikan satu karunia, yang karunia ini hanya Allah berikan kepada semua kita yang ada di masjid ini. Itu adalah kenikmatan karunia keimanan yang perlu kita syukuri. Iklan ini biasanya bapak ini bapak kami jadi para jemaah sekalian, Allah memberikan karunia keimanan, kesehatan tanpa kita meminta. Seharusnya kita memanfaatkannya dalam kebaikan. Karena apa? Karena tidak semua orang, tidak semua makhluk hidup Allah berikan nikmat keimanan. Karena kalau seseorang dalam kehidupan sehari-hari Allah berikan kenikmatan apapun itu bentuknya, kesehatan, keimanan apapun itu bentuknya, kok dia tidak memanfaatkannya dalam kebaikan, dalam sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan berhadapan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karunia dan keadilan. Karena Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ketika seorang hamba itu tidak menggunakan kenikmatan sebaik-baiknya, maka dia akan berhadapan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dia diberikan kesehatan, namun tidak menjaga kesehatan, maka Allah berikan rasa sakit. Allah berikan dia keimanan, karena dia tidak menjaga keimanannya dengan beribadah, tidak menjaga keimanan dengan menuntut ilmu agama, maka jangan salahkan jika Allah sampai mencabut iman dalam diri seorang. Ada contohnya banyak orang-orang yang Allah berikan keimanan, nikmat keimanan dari langit. Jadi makhluk lain itu sama Islam, karena orang Islam itu. Namun dia tidak menggunakan kenikmatan keimanannya dengan menjaganya dengan ilmu, dengan ibadah. Allah mencabut keimanannya dalam hatinya. Dia menjadi orang-orang murtad, kata salah pergaulan, salah baca buku, anti dengan majelis ilmu, sholat sing pas kelihatan. Orang-orang yang tidak menjaga keimanannya, Allah dia akan berhadapan dengan keadaan Allah. Itu apa? Allah mencabut keimanan dalam diri. Dan itu banyak sekali contohnya. Ketika Allah berikan nikmat, nampak pusing pikiran macam apa tuh? Berikan kenikmatan yang begitu indahnya, namun menggunakannya semena-mena, keruk tanpa ada aturan. Ya jangan salahkan ketika Allah memberikan nanti bencana, karena diberikan kenikmatan tapi tidak disyukuri dengan semestinya. Itu banyak sekali contoh. Maka di sini jemaah sekalian, di sore hari ini, di petang hari ini Allah berikan kita keimanan, kesehatan, waktu luang. Marilah kita gunakan dalam bermanfaatan untuk menghidupkan agama kita, menuntut ilmu, beribadah. Insya Allah dengan itu Allah akan tetap memberikan kita keimanan dalam hati sampai akhir hayat nanti. Itulah harapan kita sekalian ini. Hidup di dunia bahagia, mati mendapat husnul khotimah, di alam kubur mendapatkan nikmat kubur, siratal mustaqim kita lewati dengan cepat, dengan mudah, dan intinya kita bertemu di jalan Allah bersama-sama. Itu kan harapan kita sekalian. Maka di sini Allah berikan kita kehidupan yang seperti ini. Allah berikan kita keimanan, kesehatan, waktu luang, maka kita gunakan dalam sebaik-baiknya, mengisi dengan keimanan, ketakwaan. Insya Allah akan berikan kemudahan menggapai kehidupannya yang diwujudkan dengan cara Allah di padang mahsyar nanti.
Alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan untuk berkumpul di petang hari dalam keadaan yang terbaik, yaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kesadaran sekali lagi, kesadaran seseorang akan pentingnya ilmu agama itu susah banget. Ketika seorang dihadapkan dengan dunia yang seperti ini, maka ketika melihat orang-orang sih senang pengajian itu kadang itu dibawa foto mas kurepis pikir lian susah gitu. Kok ada pengajian barang. Nah, ketika kita di sini diberikan Allah kesadaran penting ilmu agama itu, kenikmatannya yang sangat besar. Maka marilah kita jaga kenikmatan ini. Dimanapun ada majelis ilmu kita datangi. Insyaallah itu akan bermanfaat untuk kita sekalian. Di jamaah sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas yang dimana kita telah memasuki bulan Muharram ya, tahun baru Islam 1447 Hijriah, yang dimana kalau tahun baru Masehi itu perayaannya ramai pak, bakar pecel gitu ya, lerehan, walaupun ya segalean ya, pas malam tengah surau ya, kekuatan ya. Namun kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang tahu mana yang benar, mana yang batil, kita memaknai tahun baru Hijriah ini sebagai bentuk hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Karena para jamaah sekalian, sejarah dari kenapa kok para sahabat itu menentukan Hijriah itu dari hijrahnya Rasulullah SAW itu ada maknanya, ada hikmahnya, bukan hanya asal menentukan saja. Jadi penentuan Hijriah itu tepat pada saat Rasul hijrah itu sekitar pada tahun 17 Hijriah, pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, yaitu sekitar mungkin 6 tahun setelah Rasul wafat. Itu salah satu gubernur yang Umar tunjuk di daerah Kufah itu merasa bingung pak. Ini pemerintahan yang gawe surat pemerintahan kok gur tanggal kalau bulan pada tahun ini. Ini piye terus ini bakal bingung gitu. Maka di sini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu saat itu berpesan kepada khalifah, ya khalifah, bagaimana kalau kita menentukan tahun untuk umat Islam khusus agar kita bisa membuat surat dengan mudah dengan program pemerintah. Maka di sana jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah saat itu mengumpulkan sekitar beberapa sahabat, yang sahabat ini sahabat-sahabat yang Rasulullah sebutkan sebagai sahabat yang dijamin masuk jannah. Kita tahu Pak. Sing terus sugeng nggih, ada masa Umar nggih. Oh bakal pun situ. Berarti sisanya kan Umar itu menunjuk satu anak Rasulullah yang diberikan Rasulullah kesempatan menikahi dua putrinya. Situ Pak. Dua putrinya. Utsman bin Affan. Lantas Utsman ini beliau nikahkan dengan Ruqayyah binti Rasulullah. Setelah wafat, kemudian dinikahkan dengan Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW. Maka beliau mendapatkan julukan Dzun-Nurain, seseorang yang memiliki dua cahaya. Yang pertama Utsman, yang kedua menantu yang satunya sinten? Ali bin Abi Thalib yang menikahi Fatimah binti Rasulullah SAW. Kemudian sahabat yang seterusnya itu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan orang-orang ini akhirnya musyawarah untuk menentukan awal tahun Hijriah itu berdasarkan kejadian apa. Ada yang berpendapat ketika Rasulullah lahir pada tahun gajah. Karena pertama memang lahir Rasulullah SAW itu suatu yang mulia. Dalam kisahnya ketika Rasulullah wafat itu api geni yang disembah orang Majus itu padam. Ketika Rasulullah wafat, maka itu dipenuhi cahaya. Jadi ketika Rasulullah itu lahir, itu ternyata banyak keajaiban-keajaiban. Maka ada sahabat yang memberikan usulan bagaimana kalau awal dari tahunnya umat Islam itu diawali dari Rasulullah lahir. Namun tidak sepakat. Kemudian kedua, kalau nggak setuju, kita mulai dari Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun.
Karena saat itulah perpindahan ketika Rasulullah jadi orang biasa menjadi seorang Rasul. Namun ternyata belum mencapai kesepakatan. Kemudian kalau itu yang ketiga, ketika Rasulullah wafat. Jadi yang pertama Rasulullah lahir tidak setuju, Rasulullah dengan Rasul tidak setuju, Rasul wafat. Karena Rasulullah wafat ini ternyata menjadi momen yang paling menyedihkan di Madinah. Kan kisahnya itu, kalau jalan sekali ini pernah melihat film Umar itu ya, film Umar bin Khattab. Kita ketika Rasulullah wafat digambarkan di sebuah film itu kan, kita kalau memaknai dengan hati itu kita bisa nangis. Ketika seluruh sahabat itu berkumpul, kemudian semuanya bersedih, Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang berani mengatakan Rasul wafat akan aku penggal kepalanya. Kenapa? Umar beranggapan Nabi Muhammad itu kalaupun meninggal itu hanya akan kembali lagi seperti Musa ketika dipanggil ke bukit Tursina. Namun ketika Abu Bakar mengatakan Muhammad adalah seorang Nabi, di mana Nabi yang juga meninggal dunia, maka ketika itu juga Umar bin Khattab menangis. Umar yang dikenal sebagai seorang yang tegas itu bisa menangis. Nah, maka di sini para sahabat tidak setuju. Karena menjadi simbol kesedihan malah. Mengistilahkan hijrah itu kan menjadi pengingat, tapi malah menjadi kesedihan, gitu. Mengingat sebagai kesedihan. Dan akhirnya dari semua yang ada itu tidak setuju. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memberikan usulan. Bagaimana kalau awal dari tahun Islam itu diambil dari hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke Mekah ke Madinah. Akhirnya dimusyawarahkan, akhirnya setuju. Karena apa? Karena simbol dari perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah, itu menjadi simbol dari kejadian, dari dakwah yang banyak godaan, itu menjadi dakwah yang gila gemilang. Karena apa? Di Madinah Rasulullah SAW didukung oleh seluruh penduduk yang ada, walaupun ada orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Namun sebagian besar Madinah itu mendukung Rasulullah SAW sebagai pemimpin, kalau sekarang presiden di kota Madinah. Maka di sini seluruh sahabat yang ada sepakat menjadikan hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah sebagai awal mula dihitung 1 hijrah. Nah, akhirnya masalah yang kedua datang. Terus bulannya apa? Yang kejadiannya itu dari hijrah Rasulullah. Terus bulannya ganti apa? Bulannya. Akhirnya para sahabat menghitung-hitung. Awal mula perencanaan hijrah itu bulan apa? Karena Rasulullah sampai Madinah di bulan Rabiul Awal, dan itu tepat dengan lahirnya Rasulullah SAW bulan Rabiul Awal. Namun di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah itu menentukan Rasulullah SAW itu memiliki niat untuk berhijrah itu pada bulan akhir Dzulhijjah. Kemudian mulai merencanakan hijrah itu awal Muharram. Maka di sini Umar bin Khattab memberikan keputusan dimulainya tahun baru hijrah itu ketika Rasulullah hijrah dan diawali dengan bulan Muharram. Maka di sini sampai saat ini sampai 1447 Hijriah itu mulainya satu perhitungan pergantian tahun itu mulai dari bulan Muharram. Nah, alasannya nih, kenapa aku gak milih Rasulullah lain? Kenapa gue gak pilih Rasulullah ketika jadi Rasul? Karena apa? Karena sekali lagi memang kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya paling banyak itu adalah ketika Rasulullah dari hijrah ke Mekah ke Madinah. Kita bisa mengambil contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat sekalian. Banyak sekali beberapa kisah sahabat Rasulullah yang bisa kita ambil hikmahnya. Bagaimana mereka mempertahankan keimanan, meninggalkan hartanya untuk menyelamatkan keimanan dari kota Mekah ke Madinah. Kalau dari nanti umroh oleh haji, dari rasa ke jarak sebenarnya Mekah ke Madinah itu berapa jam? Kita saya konten sih nanti umroh atau haji. Perjalanan naik bis dari Mekah ke Madinah itu berapa jam? Belum tahu ya, ada yang tahu. Kalau kita lihat, kalau kita lihat perkiraan itu sekitar 4 jam sampai 5 jam kalau kita pakai kendaraan. Kalau bisa begitu, kita pakai kendaraan hewan, ya, pakai onta. Terus ini kita bisa melihat ternyata
kisah-kisah terdahulu yang bisa kita nikmati. Rasulullah SAW ketika menjelang hijrah itu kan bagaimana merahasiakan perjalanan jangan sampai ketahuan orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy tahu ini ngantek Muhammad pindah ke Madinah itu bakal menang. Kenapa? Karena orang Madinah itu sudah menjadi pengikut Muhammad. Maka mereka menghalangi jangan sampai Muhammad itu sampai ke Madinah. Akhirnya mereka rapat di Darul Nadwah sama perkumpulannya. Akhirnya ada satu, kalau digambarkan ada iblis itu menyamar sebagai seorang kakek tua yang ikut rapat itu. Ada yang berpendapat ini wae Muhammad dikucilkan orang-orang kamu main. Kira hijrah ke Madinah. Dibantah kali iblis tadi yang menyamar sebagai orang tua tadi. Lebih orang ini sahabat Muhammad pakai. Kalau sampai ke rumahnya tidak boleh keluar dari rumah, itu bakal melawan sahabat-sahabatnya yang banyak. Akhirnya Abu Jahal akhirnya memberikan pendapat bagaimana kalau kita membunuh Muhammad. Caranya gimana? Mengumpulkan seluruh pemuda yang ada, diberikan satu pedang, masing-masing nanti menyabarkan pedangnya ke Muhammad dan itu mengibatkan Bani Hashim, itu tidak bisa membalas pembunuhan ini. Akhirnya Iblis mengiyakan. Nah ini ide yang cemerlang lagi. Iblis mengiyakan pendapatnya Abu Jahal untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya ini Nabi kan pun enten A1 ya, berita saya kepada Jibril bakal dibunuh seperti itu. Maka di sana Allah memberikan petunjuk bagaimana Nabi Muhammad di siang hari itu menghampiri Abu Bakar As-Siddiq dan merencanakan hijrahnya di malam itu dan menunjuk menantunya Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tidur di ranjangnya. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang menunggu Nabi Muhammad di rumahnya itu Allah tidurkan, kalau bahasanya Allah butakan mata mereka. Dan sampai-sampai Rasulullah SAW itu bisa menaburkan pasir di kepala-kepala mereka yang membunuh Rasulullah SAW. Karena para Rasulullah diberikan ujian seperti itu. Akhirnya Rasulullah bahkan bisa lolos dan bersembunyi di gua Tur. Gua Tur selama 3 hari 3 malam. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana mencekamnya. Jadi membayangkan di biasa kota yang bisa menemukan itu akan diberikan imbalan 100 ekor unta. Rasulullah hanya bersembunyi di gua Tur yang itu kalau mau lewat ke giling itu kiloan ketok sebenarnya. Namun karena Allah memberikan perlindungan, kalau dalam kisahnya dengan pernah melihat filmnya itu ada yang menggambarkan kalau gua ini di depan gua itu ada sarang laba-laba, kemudian ada sangkar burung itu. Ada perhatian itu hadisnya doif, tidak seperti itu kisahnya. Namun yang bisa kita pastikan adalah ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq itu bersembunyi di gua Tur, itu Allah melindungi gua Tur dengan lipatan sayap malaikat, maka tidak kelihatan orang-orang di luar seperti itu. Akhirnya selamat dan akhirnya Rasulullah SAW memberikan sebuah perkataan yang menenangkan Abu Bakar dengan kata-kata la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, bahwasanya Allah bersama kita berdua. Nah, akhirnya dengan itu Rasulullah SAW bisa keluar dari gua Sur, walaupun nanti di pertengahan jalan itu ada salah seorang pengejar yang namanya bernama Suraqah, itu mengejar sampai 3 kali terperosok kudanya. Ada Suraqah ini kan salah seorang yang pintar mencari jejak, itu tahu ini Muhammad kamu boleh dikejar sampai 3 kali terperosok. Dan akhirnya setelah 3 kali terperosok dia sadar berarti melindungi Muhammad itu biasa. Akhirnya apa? Ya akhirnya Suraqah itu bilang kepada Rasulullah SAW dan akhirnya membelokkan seluruh para pencari Rasulullah SAW dan Rasul bisa lolos sampai kota Madinah dengan selamat dan sampai di Masjid Kuba, dilakukan membangun masjid kemudian sampai ke kota Madinah. Nah, yang menariknya di para sahabat sekalian, yang menariknya adalah
para sahabat yang menyusul hijrah Rasulullah SAW. Salah seorang yang dikisahkan yang paling berkisah adalah salah seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini adalah salah seorang dari Romawi yang dia itu datang ke kota Mekah sebagai seorang budak. Kemudian ceklik banget. Tentu Suhaib ini datang pertama kali sebagai seorang budak. Karena dia piawai dalam jual beli, akhirnya menjadi seorang saudagar kaya. Terus di kota Mekah datang sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Akhirnya dia masuk Islam dan menjadi seorang saudagar kaya. Nah, ketika melihat Rasulullah SAW itu berhijrah, orang-orang Quraisy tidak terima. Bahasa Jawa ini, ngomongnya tak kau pikiran bobo, amin ngomong bawa harta. Mikir ini dalam keadaan compang-camping orang miskin. Kok memang tuh bawa harta? Akhirnya apa? Akhirnya Suhaib Ar-Rumi sebagai seorang sahabat yang keimanannya tidak diragukan lagi. Nah, saya pikir apa? Dia pikir bodohku, meskipun kafir. Tapi asalkan aku boleh bisa ke Madinah. Dan akhirnya ketika melakukan hal itu, Rasulullah langsung diberikan kabar oleh malaikat Jibril bahwasanya ada salah satu perdagangan yang paling menguntungkan yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Akhirnya Rasulullah mengatakan Robiha Suhaib. Suhaib adalah seorang yang beruntung. Karena apa? Berjual beli yang tidak akan pernah rugi. Itu apa? Mempertahankan keimanan dan meninggalkan seluruh harta di kota Mekah. Dan juga perjalanan lainnya. Kalau orang berkata seorang yang memberani itu berbicara dengan terang-terangan dengan mengatakan barang siapa yang istrinya ingin menjadi janda, yang ibunya ingin kehilangan anaknya, maka temui aku di belakang bukit ini. Jadi nantang. Karena apa? Karena dia punya kekuatan. Akhirnya apa? Dengan tantangan ini tidak ada satupun orang-orang kafir Quraisy yang menghalangi hijrahnya para penonton kota Madinah. Jadi di sini dari beberapa kisah yang ada, kita bisa mengambil hikmah. Ternyata hijrahnya para sahabat dahulu itu bukan sesuatu yang mudah untuk jalan. Seandainya kita di zaman itu dihadapkan dengan kondisi yang ada, kita di sebuah negara yang diajarkan untuk pindah, meninggalkan seluruh harta kita, meninggalkan seluruh pekerjaan kita, itu suatu hal yang berat. Maka di sini pelajaran yang bisa kita ambil di dalam perjalanan hijrahnya para sahabat itu, bagaimana seseorang itu berani berubah demi kebaikan dirinya. Kalau kita laksanakan di kehidupan kita, tentu nggak sampai kita pindah dorong. Bagaimana kita itu berhijrah dari hal yang buruk dari diri kita ke hal-hal yang baik. Jadi dari sini bisa tidak kita hanya artikan berpindah kita ke suatu tempat, tapi juga berhijrah dari gelap menuju cahaya. Dan ini tentunya sekali lagi butuh usaha yang sangat besar. Bagaimana kita dihadapkan di sebuah lingkungan yang tidak hanya lingkungan dunia nyata, dunia maya. Bagaimana kita mempertahankan suatu hal yang baik dari kemudian hal yang tidak baik. Jadi masya Allah ya, kalau kita melihat dunia media sosial sekarang, tantangannya itu begitu banyak. Jadi yang namanya pinjol, gitu. Pinjaman online, hal-hal yang berbau-bau pinjaman online. Kemudian bagaimana kita melindungi anak kita dari hal-hal yang media sosial yang begitu banyak, godaan-godaannya. Maka contohnya bagaimana kalau seorang anak diberikan keleluasaan dalam media sosial itu ternyata berdampak sangat besar. Itulah tantangan kita, bagaimana kita berhijrah dari hal-hal yang kurang baik, dari menuju hal-hal yang memang Allah syariatkan. Berani berubah demi kebaikan kita sekalian. Kemudian yang kedua yaitu bukti kekuatan iman. Karena apa? Karena memprioritaskan iman di atas hal yang lainnya. Bagaimana kita melihat di para sahabat,
ketika ada seruan hijrah untuk mempertahankan keimanan, maka seluruh apa yang mereka punya itu mereka tinggalkan. Nah, zaman sekarang kita juga dihadapkan hal yang sama. Kita dihadapkan semua hal yang bisa mempengaruhi keimanan kita, apapun bentuknya. Dari hal-hal yang berbau kemaksiatan, karena sekali lagi keimanan itu kan yazidu wa yanqus. Yang namanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan amal soleh dan berkurang dengan kemaksiatan. Masalahnya, kalau seseorang itu tidak sadar keimanannya berkurang, dia senantiasa bermaksiat, terus tenaganya kebal, hatinya gelap, akhirnya berbuat maksiat itu biasa saja, maka bisa saja Allah akan mencabut iman dalam hati. Maka di sini memperjelas keimanan dalam kehidupan kita dalam sehari adalah suatu hal yang sama beratnya dengan Rasulullah SAW di zaman dahulu. Mereka pertahankan dari kejaran orang kafir Quraisy. Godaan mereka sampai menghilangkan nyawa. Kalau sekarang kita memang dihadapkan dengan hal yang memang tidak sampai menghilangkan nyawa kita. Namun kalau kita tidak berhati-hati, tidak menjaga keimanan kita, melaksanakan hal-hal yang memang itu tidak standar sesuai dengan Rasul ajarkan, jangan salahkan kalau memang Allah akan mencapai keimanan dalam hati kita sekalian. Jadi tantangan kita bersama bagaimana sekali lagi kehidupan kita bukan hanya dunia nyata. Dunia itu bukan aja, ada juga dunia maya yang masya Allah sekarang itu setiap orang itu pasti punya yang namanya smartphone. Maka sekali lagi sebagai orang tua, sebagai yang diserahi amanah untuk mendidik anak kita, sekali kita bagaimana mendidik mereka agar tidak menjadi orang-orang yang gagal dalam hidup. Kemudian yang ketiga yaitu langkah nyata menuju hidup lebih bermakna. Karena hijrah itu adalah proses seumur hidup. Jadi kita menjadi orang yang baik itu proses kita seumur hidup. Karena sifat manusia itu adalah melaksanakan kesalahan dan dosa. Kalau bahasa Arabnya itu kan al-insan makhluk khata' wa nisyan. Yang namanya manusia itu tempat salah dan lupa. Maka di sini proses hijrah seorang manusia itu menjadi perjalanan seumur hidupnya. Bagaimana dia memperbaiki dirinya itu sedikit demi sedikit dan pada akhirnya dia mencapai derajat ihsan. Karena awalnya dia menjadi seorang muslim, kemudian dia mencapai derajat mukmin, kemudian dia mencapai derajat muhsin. Ini adalah suatu proses hijrah yang itu berlangsung seumur hidupnya. Bagaimana dia melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan rukun Islam, kemudian dia mencapai derajat keimanan, dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nabinya, mengenal para malaikat, mengenal para rasul, mengenal kitab-kitabnya hari kiamat. Kemudian dia mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu orang yang muhsin. Yaitu apa? Seseorang yang merasa ketika dia beribadah Allah melihatnya. Dia merasa bisa melihat Allah ketika beribadah. Dan kalau dia tidak bisa melihat Allah, maka sebenarnya Allah melihat kita sekalian. Jadi ini adalah proses seumur hidup kita. Misalnya kalau kita dari sholat kita, bagaimana kita dari sholat wajib kita perbaiki. Ini pribadi untuk nasihat saya juga untuk jamaah sekalian. Bagaimana kita memperbaiki sholat kita dari yang paling wajib, paling dasar sholat 5 waktu. Kita jaga bagaimana tidak masuk, ini yang paling susah, agar tidak masuk. Kemudian setelah itu levelnya naik, kita menambah dengan sholat sunnah rawatib. Itu dulu gitu. Kita melanggengkan istiqomahkan biasanya itu. Kita berlanjut ke level selanjutnya. Sholat duha kita laksanakan. Kemudian kita berlanjut sholat tahajud kita laksanakan. Kemudian kita juga memperbaiki sholat yang lainnya. Kita menambah ibadah puasa-puasa yang ada. Itu adalah proses hijrah yang memang tidak langsung serta-merta bisa kita laksanakan dalam satu waktu. Karena kalau langsung itu takut, Pak. Bisa kita rasakan di bulan Ramadan itu pertama itu rasanya berat. Awalnya kosong, malamnya kita melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat itu kadang Allah gitu. Namun lama-kelamaan proses itu kita laksanakan, ternyata kita menjadi ringan ketika di pertengahan bulan Ramadan.
Artinya apa? Artinya proses melaksanakan sebuah ibadah hijrah itu berlangsung memang seumur hidup kita. Tidak bisa langsung serta kita melaksanakan satu waktu dan pada akhirnya kita akan merasa bosan karena merasa berat melaksanakan. Maka di sini para jemaah sekalian, sekali lagi hijrah itu adalah proses seumur hidup. Ketika kita masuk tahun baru hijriah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita berubah dari awalnya seorang muslim. Kita bisa bagaimana kita bisa berubah menjadi seorang mukmin yang bisa memang melaksanakan ibadah karena keimanan, bukan hanya karena kewajiban kita saja. Bagaimana kita merasa butuh akan sebuah ibadah bukan hanya karena paksaan sebagai sebuah kewajiban saja. Dan akhirnya ketika seorang sudah sadar dia melaksanakan ibadah karena keimanannya, maka dia bisa merasakan bagaimana ibadah itu menjadi sebuah kenikmatan ketika dia mencapai level seorang muslim, seorang ihsan yang seolah-olah bisa melihat Allah ketika beribadah. Dan ketika dia bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita sendiri. Dan ini yang bisa kita usahakan di dalam kehidupan kita. Maka di sini para jemaah sekalian, di bulan Muharram ini yang termasuk bulan haram yang berkali-kali saya sampaikan di beberapa tempat, bahwasanya bulan haram itu bulan di mana Allah memuliakannya dengan melipat gandakan amalan soleh. Tapi juga Allah juga melipat gandakan dosa ketika seorang mengisinya dengan kemaksiatan. Jadi hati-hati, karena terkadang bulan haram ini tidak begitu umat Islam perhatikan bahwasanya Allah memang memuliakan bulan ini, yang artinya apa? Kita isi dengan amal soleh karena Allah akan melipat gandakan pahalanya. Namun sekali lagi, ketika seorang berani mengotorinya dengan kemaksiatan, ya jangan samakan jika Allah akan melipat gandakan dosa. Nah, salah satu amal yang bisa kita laksanakan di bulan Muharram ini, yang bisa kita usahakan ini nanti Pak, tanggal 5 atau 6 Muharram. 5 berarti sekitar 4 hari lagi kita akan masuk ke tanggal 9 Muharram, yang dimana Rasulullah SAW memberikan sabdanya bahwasanya afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram, bahwasanya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram. Yang dimana saat itu di Madinah Rasul juga melihat orang-orang Yahudi berpuasa di bulan 10 Muharram, bulan hari Asyura. Ketika mereka ditanya, oh Yahudi puasa dong apa? Mereka memperingati ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kerajaan Fir'aun. Akhirnya Rasulullah mengatakan kita lebih berhak atas hari itu. Karena apa? Kita memiliki akidah syariat yang sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka kita juga memuliakan 10 Muharram dengan berpuasa. Namun untuk menyelisih orang-orang Yahudi, Rasulullah mencontohkan berpuasa dengan mengiringinya dengan 9, 10, 11. Kalau saya Abu Najib itu memberikan cara berpuasa di bulan 10 di hari 10 Muharram itu dengan 4 cara. Yang pertama itu berpuasa tanggal 9, 10, 11. Ini yang paling level paling tinggi. Yang kedua 9, 10. Yang ketiga 10, 11. Yang keempat puasa tepat tanggal 10 Muharram saja, tidak mengikuti dengan 9 atau 11. Nah, ini adalah yang bisa kita laksanakan di bulan Muharram ini, yang bisa kita usahakan bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, memuliakan bulan Muharram dengan syariat yang langsung Rasulullah sabdakan dalam hadisnya. Yang di sana Rasulullah memberikan janji Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mengisi bulan Muharram dengan berpuasa Asyura 10 Muharram, Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan ini panggilan orang beriman. Kalau para sahabat dahulu kalau Rasul mencontohkan sebuah ibadah, mereka akan memperebutkan untuk melaksanakannya. Itu para sahabat. Kenapa? Karena level mereka itu orang-orang yang muslim, orang yang membutuhkan sebuah ibadah. Maka di sini para sahabat sekalian, bukti kita sekalian, kita menjadi orang-orang yang hijrah dari seorang muslim jadi mukmin,
menjadi muslim, ketika ada seruan dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram ini, maka seharusnya kita menyambutnya dengan sepenuh hati. Kalau bisa sampai level yang pertama 9, 10, 11, kalau memang sulit bisa 9, 10 atau minus 10, 11, atau kalau memang kita tidak bisa melaksanakan sampai 9, 11, ya kita berpuasa di tanggal 10, 11. Yang tentang dalam kita apa nih? Itu pas akad ya, pas liburan ya, pas kerja. Itu pas berarti kalau dengan level yang paling tinggi puasanya Sabtu, Minggu, Senin. Atau kita bisa mengambil pahala double, itu meniatkannya akadnya itu Muharram, Seninnya kita niatkan puasa Senin Kamis dan puasa 11 Muharram, itu bisa mendapatkan pahala double karena meniatkan untuk hari Senin dan 11 Muharram. Atau kalau memang maksud itu yang kegiatan pesantren mengikut puasa 10. Senin pun produk dari pesantren puasa dari 10 Ahad. Jadi minimal yang bisa kita laksanakan adalah berpuasa di hari Ahad tepat pada tanggal 10 Muharram. Itu adalah salah satu bukti kita menjadi seorang beriman yang ketika mendapatkan perintah langsung Rasulullah SAW untuk mengisi dengan amal ibadah, kita langsung bisa melaksanakannya. Jadi pas tanggal 6 Juli hari Ahad nanti, marilah kita buktikan ya, bahwa kita termasuk orang-orang beriman yang bersegera melaksanakan ibadah. Ketika ada seruan Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah di bulan Muharram ini, yang Rasulullah memberikan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihapuskan dosa setahun yang lalu, maka marilah kita melaksanakan bersama puasa di hari Ahad nanti tanggal 10 Muharram. Namun perlu kita tekankan sedikit bahwasanya yang dihapuskan dosa itu adalah dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Jadi yang dihapuskan di sini bukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil yang khilaf kita laksanakan di tahun yang lalu kita lewati. Ya marilah sekali lagi ini nanti. Alhamdulillah. Jadi marilah para jamaah sekalian, dari kisah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ini, dan berikut juga contoh dari para sahabat sekalian yang ternyata mereka mempertahankan keimanan sampai meninggalkan harta mereka. Marilah kita ambil hikmahnya, bagaimana seseorang itu memprioritaskan keimanan atas segalanya. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang hijrah dari kehidupan lama yang penuh dengan kemaksiatan menuju cahaya amal soleh yang bisa kita laksanakan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bagaimana kita berhijrah di kehidupan kita sehari-hari dari masa kita dilahirkan sampai akhir hayat nanti. Karena perjalanan hijrah itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Karena sekali lagi manusia tempat salah dan lupa, maka marilah kita menutupi kelemahan kita dengan apa? Dengan berhijrah sampai akhir hayat kita nanti. Dari kehidupan gelap kemaksiatan menuju cahaya gemilang, di mana Rasulullah mencontohkan dalam perjalanannya dari Mekah ke Madinah, dari zaman jahiliyah yang penuh siksaan dari para orang-orang beribadah, dan akhirnya menuju kemenangan di kota Madinah. Itulah simbol yang Rasulullah berikan kepada kita sekalian, bagaimana kita mengambil pelajaran dari momentum hijrah dan momentum memasuki tahun baru Hijriah pada tahun ini. Mungkin yang kami sampaikan, kita tutup kajian dengan bacaan Kakak sama-sama. Akhirul da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.